Menjadi hansip larinya cepat bagaikan rusa. Menjawab salam itu wajib, tak menjawab akan berdosa. Anak ayam dikerami, ketan hitam punya Pak Dullah. Kuhanturkan salam Islami. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ulfadwi Indriani. Video kali ini saya akan membahas tentang puisi dan pantun. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu puisi. Puisi merupakan ekspresi, pengalaman, batin, atau jiwa penyair mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan Sang Pencipta melalui media bahasa yang estetik yang secara padu dan utuh dalam bentuk teks yang dinamakan puisi. Di balik kata-katanya yang ekonomis, padat, dan padu tersebut, puisi berisi potret kehidupan manusia. Puisi menyuguhkan persoalan-persoalan kehidupan manusia, juga manusia dalam hubungannya dengan alam dan Tuhan Sang Pencipta. Masalah kehidupan yang disuguhkan penyair dalam puisi tentu saja bukan sekedar refleksi realitas penafsiran kehidupan, rasa simpati kepada kemanusiaan, renungan mengenai penderitaan manusia dan alam sekitar, melainkan cenderung mengekspresikan hasil renungan penyair tentang dunia metafisis, gagasan-gagasan baru atau sesuatu yang belum terbayangkan dan terpikirkan oleh pembaca, sehingga puisi sering dianggap mengandung suatu misteri. Jenis puisi dalam sastra Indonesia dikenal ada puisi lama atau tradisional, puisi baru atau modern, dan puisi kontemporer. Jenis puisi lama seperti bidal, pantun, syair, gurindam, talibun, seloka, kaliman atau pantun kilat. Jenis puisi baru seperti epik, balada, soneta, ode, elegi, epigram, setire, romantis, dan puisi berdasarkan baris seperti distikon, terzina, kuantan, quint, sektet, septima, stanza, soneta, pantun. Secara umum, unsur fisik puisi yaitu diksi, imaji, dan konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga sedikit atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetik puisi. 2. Imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh atau imaji taktil. 3. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji, biasanya berhubungan dengan kata, kiasan, atau lambang. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Beberapa macam-macam majas yang sering digunakan pada puisi, misalnya seperti retorika, metafora, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, repetisi, anafora, antitesis, klimaks, antiklimaks, satire, paradoks, dan lainnya. Yang kelima, rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Yang keenam, tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya puisi
Biasanya baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Pantun. Pantun merupakan satu di antara sekian banyak genre kesusastraan yang lahir dan berkembang di Nusantara. Pada mulanya, istilah pantun ini berasal dari bahasa Minangkabau, patuntun, yang berarti penuntun. Namun ternyata istilah pantun ini pun dikenal juga di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Batak, dan Melayu. Dalam masyarakat Jawa, pantun dikenal dengan istilah parikan. Dalam masyarakat Sunda dikenal dengan sebutan paparikan. Sementara masyarakat Batak mengenal pantun dengan istilah umpasa, dibaca upasa. Masih tentang pantun, dalam bahasa Melayu, pantun dikenal dengan istilah quatrain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja ABAB. Tiap lariknya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun juga bisa disebut bahasa sindiran menurut KBBI. Ciri-ciri pantun: 1. Satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi atau maksud. Yang kelima, 5 atau saja akhir ABAB. Kapal berlayar dari Belawan, berlabuh tentang Pulau Tujuh. Kalau terkenang kepada Tuan, hati di dalam hancur luluh. Dalam pantun selalu ada 2 dimensi, yaitu pertama yang disebut sampiran. Konvensi mengatakan bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh dengan sampiran. Sampiran semata-mata diciptakan sebagai pengantar menuju isi yang sebenarnya. Dalam 2 larik berikutnya. Macam-macam pantun. Pantun banyak macamnya. Pantun nasihat, orang tua, anak-anak, bahkan muda-mudi. Isi dari pantun menerangkan maksud dan tujuan kepada si pendengar. Di bawah ini macam-macam pantun. 1. Pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda. Ketiga, pantun orang tua. Yang keempat, pantun jenaka. Contohnya, elok rupanya pohon belimbing tumbuh dekat pohon mangga. Elok rupanya berbini sumbing, biar marah tertawa juga. Yang kelima, pantun teka-teki. Yang keenam, pantun agama. Yang ketujuh, pantun nasihat. Yang kedelapan, pantun perkenalan. Yang kesembilan, pantun adat. Kesepuluh, pantun cinta kasih. Yang ke-11, pantun berduka cita. Itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang puisi dan pantun. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikianlah presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Senyum-senyum si Pak Dullah, kakinya sampai jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.